Selamat hari Minggu. Presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Bruri James Waney dari GPIB Jemaat Surya Kasih DKI. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berdoa, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terbit yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Kita tabiskan ibadah di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah, ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah, ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikian nats pembimbing 1 Petrus pasal 4 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11. Jemaat, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
dan kita juga. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinanmu dalam kasih sayangnya. Jemaat Tuhan, dalam segala keterbatasan dan kekurangan kita sebagai orang percaya, dengan kerendahan hati marilah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu, Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu, Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak bicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Dengarlah ya Tuhan, kami berseru. Ya Tuhan, kasihani dan ampuni dosa kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Sucikan hati kami dan murnikan jiwa kami, ya Tuhan, kasihanilah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis di dalam Kitab Roma pasal 6, Roma pasal 6 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Roma 6 ayat 17 sampai 18 yang menyatakan, tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Juru selamatku, bagiku tersalib.
Marilah saudara-saudara kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang dinyatakan di dalam kitab Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28 yang menyatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menenangkannya. Bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman, kita akan mendengarkan kesaksian pujian secara virtual, Voice of Soul. Tolong mereka yang dalam gelap dan bawa-bawalah sinar terang. Tolong mereka yang dalam gelap dan bawa-bawalah sinar terang. Di jalan hidup yang lebar sempit,
Dalam pemberitaan firman Tuhan, untuk itu mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini, suatu hari perhentian yang telah menjadi bagian dalam kehidupan kami orang beriman, yang di dalamnya kami memanfaatkan waktu dan kesempatan yang ada untuk ada dalam satu persekutuan orang percaya yang beribadah kepada Tuhan, yang saat ini merindukan untuk kembali mendengar firman Tuhan dengan segala kebenarannya. Apa yang akan kami baca dari dalam Alkitab kami? Biar kiranya menjadi firman Allah yang hidup, yang ketika itu disampaikan dan yang kami renungkan, yang kami percakapkan, menjadi sesuatu yang dapat membawa suatu kehidupan yang lebih baik dalam perjalanan hidup kami hari demi hari. Roh-Mu yang kudus kiranya menaungi kami sekalian, sehingga kami boleh mengerti, menghayati firman Tuhan, dan kami bahkan boleh menerimanya dengan sukacita. Bahkan firman Tuhan boleh bertumbuh menjadi sesuatu yang kami dapat pakai sebagai bekal kami, dasar kami menjalani hari-hari kehidupan yang Engkau percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Berkenanlah Engkau kiranya atas doa dan permohonan kami, agar apa yang boleh kami alami saat ini, firman Tuhan itu menjadi kudus dan benar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami memohon. Amin. Mari saudara-saudara kita berdiri, kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Ulangan 4 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan, "Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya, seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini.
Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedangkan gunung itu menyala sampai pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu terdengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan menuliskannya pada 2 loh batu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Allah dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Ada satu hal yang harus dikatakan oleh Musa kepada umat Allah. Ada hal yang harus didengar oleh bangsa Israel sehubungan dengan perjalanan hidup yang mereka akan jalani. Dan karena itu Musa punya kepentingan agar segala ketentuan, peraturan, ketetapan Allah diketahui, dimengerti, dihayati, diberlakukan oleh umat. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, 2 hal yang Musa sangat harapkan itu sungguh-sungguh dapat dipahami, diberlakukan. Yang pertama yaitu tentang ketetapan, ketentuan atau peraturan dari Tuhan Allah. Yang ada catatan di sini dalam Alkitab katakan, yang tidak boleh ditambah, yang tidak boleh dikurangi. Seperti apa bentuk ketetapan dan peraturan Allah? Di bagian akhir bacaan Alkitab kita mau memperlihatkan, itulah ketentuan dari Taurat yang secara lebih khusus apa yang Allah berikan melalui Musa untuk umatnya dalam bentuk 10 firman Allah. Tuhan sudah nyatakan. Pertanyaannya, apakah umat Allah sudah melakukannya? Apakah setiap generasi kehidupan memberlakukan firman Tuhan? Apakah semua pribadi melaksanakannya? Atau hanya orang per orang tetapi tidak secara keseluruhan? Padahal firman Tuhan itu dinyatakan bukan untuk suatu pribadi, perorangan, tetapi firman Allah dengan segala peraturan ketetapannya itu adalah untuk semua orang. Itu yang pertama tentang peraturan Allah. Yang kedua yang mau disampaikan oleh Musa kepada umatnya adalah tentang bagaimana Musa mengingatkan kembali betapa besarnya kuasa Allah
jauh lebih besar kuasanya dibanding kuasa apapun. Kuasa Allah tidak bisa disandingkan, diperbandingkan dengan kuasa dari Baal Peor. Ini yang Musa ingatkan. Karena pada saat-saat seperti itu, yang dilihat oleh Musa adalah umat Allah mulai meninggalkan kebenaran firman Tuhan dengan segala ketentuan peraturannya. Mereka lebih condong untuk mengikuti kebiasaan baru, kebiasaan-kebiasaan dari yang diberlakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka mengikuti kebiasaan dari orang-orang yang menyembah kepada Baal Peor khususnya. Dan karena itu, dua hal sudah dikatakan, ada peraturan. Tapi sekaligus lihatlah bahwa kuasa Tuhan Allahmu sungguh lebih besar daripada kuasa Baal. Karena itu, seruan Musa kepada Israel adalah, kita bisa lihat di dalam ayat 6, lakukanlah dengan setia. Hal melakukan, iya. Tetapi seperti apa firman Tuhan yang diberlakukan? Sepenuhnya, seutuhnya, atau hanya sebagian-sebagian? Atau kalau boleh, biasanya orang suka begitu, melihat dari sisi mana itu untuk kepentingan kita pribadi, maka kita menerapkan firman Tuhan dengan ketentuannya. Tapi kalau itu merugikan kita, kita nggak mau pakai. Itu beberapa catatan yang biasa dilakukan oleh manusia. Lakukanlah. Sekali melakukan, untuk seterusnya dan selanjutnya, lakukan juga. Itu yang dikatakan dengan kesetiaan. Mengawali kesetiaan tentunya ada suatu sikap yang harus diwujudkan, yaitu tentang taat, ketaatan. Taat berarti mau melakukan apa yang dimintakan, diperintahkan. Taat. Tetapi tidak cukup dengan taat. Harus setia. Kalau hanya taat, iya. Hari ini taat, karena hari Minggu. Besok tidak taat, karena ada banyak pergumulan di hari baru di satu minggu kerja. Besoknya begitu juga. Nanti kalau Minggu taat lagi. Taat biasa orang melakukannya, hanya tempo-tempo. Tapi kalau kesetiaan, setia, itu berarti mau melakukannya sampai kapanpun. Hari ini, besok, selanjutnya, seterusnya, selama-lamanya. Saudara-saudara, hal yang dikatakan oleh Musa kepada umat tentang bagaimana peraturan, ketentuan, ketetapan yang ada, itu cenderung Musa mau menunjuk pada satu peraturan, ketetapan, yaitu dalam ke-10 firman Tuhan. Seperti apakah firman Tuhan dalam ke-10 itu? 4 bagian pertama, peraturan, ketentuan, ketetapan itu dalam jalinan hubungan antara manusia dengan Tuhan Allah. Nanti hukum yang ke-6 sampai yang ke-10 itu menjaga suatu hubungan baik antara manusia dengan sesamanya. Diatur sedemikian rupa oleh Allah, ditetapkan sedemikian rupa agar orang punya kejelasan, tinggal melakukan saja, tidak perlu dipertanyakan. Inilah perintah yang dikatakan Musa, bukan perintah Musa, tetapi perintah Allah. Kalau Allah memberikan perintah,
ketentuan, ketetapan, peraturannya. Sebenarnya tujuannya apa ya? Kita sebenarnya karena punya hikmat langsung bisa menjawab, pasti tujuannya baik. Dengan hikmat yang lebih kita mengatakan juga, pasti baik itu menurut Allah pasti baik. Walaupun dengan hikmat yang ada kita bisa mempertanyakan juga, iya baik untuk Allah, tetapi apakah baik untuk saya ya? Untuk suatu kebaikan tentunya tujuannya. Walau dalam kenyataannya, ketika peraturan ketentuan itu mau diberlakukan oleh seseorang, bisa saja orang yang mencoba melakukan firman Tuhan itu, ketentuan Allah, merasa bahwa nggak nyaman gitu. Ada kesulitan tersendiri melakukan firman Tuhan. Bahkan menjadi beban diri pribadi bahkan keluarga kalau itu secara murni dan konsekuen dilaksanakan, diterapkan firman itu. Jadi apakah memang tujuan ketentuan Allah itu untuk mempersulit dan membebani hidup seseorang? Tidak, saudara-saudara. Tujuan Allah sesungguhnya untuk menciptakan kedamaian, menghadirkan sukacita, damai sejahtera, ketenangan di dalam hidup untuk suatu kebaikan bagi manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, judul renungan kita pada saat ini berbicara tentang mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Tentang tema dan judul ini pada akhirnya ketika menggumuli untuk membuat perenungan atau khotbah ini, teringat pada waktu yang lalu bangsa ini pernah mendapatkan suatu bentuk pemahaman atau pengajaran mungkin, yaitu tentang P4. P4 itu adalah pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Judul saat ini atau renungan tema ini adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi kelihatannya masih ada korelasi, hubungan antara apa yang diterapkan waktu yang lalu dengan kondisi kita saat ini. Karena itu, ketika kita masih mampu merasakan sesuatu yang membuat kita pada akhirnya bersyukur kepada Tuhan bahwa kita hidup di Indonesia, di NKRI ini yang memiliki dasar Pancasila ini, maka itu berarti kalau memakai istilah P4 ini mungkin buah ataupun sesuatu yang dari hasil pergumulan yang lalu ini yang kita dapatkan. Paling tidak kita yang percaya kepada Tuhan, kita boleh merasakan masih ada hal baik yang kita dapatkan di NKRI ini. Ada satu prinsip umum dari NKRI, yaitu NKRI harga mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Pancasila memang menjadi satu pedoman. Ketika kita melihat Pancasila, maka kita mencoba melihat nilai-nilai luhur kebenaran yang ada. Setelah kita mendapatkan dari pedoman itu hanya bersifat pengetahuan, ilmu. Tetapi selanjutnya, bisa enggak masyarakat Indonesia ini menghayati
Dan karena itu, P yang kedua itu penghayatan. Jika orang menghayati nilai-nilai yang ada, yang baik, maka dia akan mempertahankan Pancasila. Bahkan ketika pada akhirnya P yang ketiga mampu melakukan pengamalan dengan baik dan dapat diterima oleh yang lain, maka sungguh-sungguh istilah P4 ini bisa kita rasakan akan nilai-nilai yang baik itu. Tetapi tentunya kita tidak menutup mata bahwa dalam kehidupan kita bangsa Indonesia dengan dasar negara Pancasila ini, tidak semua orang yang setuju dengan hal itu. Bahkan kita juga memahami, mengetahui bahwa ada pihak-pihak yang mau menghilangkan dasar negara kita tersebut dan yang akan menggantikan dengan dasar-dasar negara yang lain. Prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dalam bentuk yang lain. Saudara-saudara, namun di dalamnya, sekali lagi kita sebagai bangsa Indonesia yang percaya bahwa segala sesuatu itu ada campur tangan Tuhan, Tuhan juga ikut mengaturnya. Maka ketika Pancasila ini masih berdiri, di dalamnya ada kita, di dalamnya ada Tuhan, di dalamnya kita mengucap syukur. Melalui apa yang ada, Tuhan tetap jaga dan lindungi negara yang kita cintai ini. Selanjutnya saudara-saudara, bangsa ini bersama-sama dengan semua bangsa di dunia kembali diuji akan iman percaya. Kembali diuji bahwa kehidupan ini penuh dengan tantangan, pergumulan, persoalan, masalah-masalah yang sekarang secara langsung kita hadapi. Dari sejak awal ataupun bulan Maret mungkin tahun 2020, kita bangsa Indonesia memasuki suatu tahapan kehidupan yang penuh dengan pergumulan, masa pandemi COVID-19. Sama-sama kita tahu, dari 2021 sudah 1 tahun lebih sekian bulan. Entah sampai kapan itu, tetapi yang pasti kita masih ada dalam pergumulan yang sama. Sementara mulai bernafas lega, PSBB yang awal diterapkan sudah mulai dalam keadaan baik, muncul gelombang kedua COVID Delta yang sekarang ini sedang menjadi pergumulan kita bersama. Kita dikejutkan dengan kembali munculnya berguguran, sakitnya orang, meninggalnya orang-orang yang kita kenal, yang kita kasihi, yang pada akhirnya membuat kita semakin merasa ada dalam keterpurukan sebagai suatu bangsa. Tapi dengan mengingat bahwa pandemi ini bukan hanya milik bangsa Indonesia, seluruh dunia ini bisa dikatakan mengalaminya, maka kita boleh melihat ini pergumulan dunia, pergumulan bersama. Dan karena itu saudara-saudara, bicara dari sejak awal dalam Alkitab Perjanjian Lama dalam kehidupan umat Israel, dengan pedoman dasar yaitu firman Tuhan, 10 perintah Allah, Taurat, yang kemudian dalam kehidupan berbangsa kita mengenal Pancasila, berbicara semuanya tentang peraturan, tata tertib, ketentuan, hal-hal yang dibuat sedemikian rupa untuk suatu kebaikan. Karena itu kita sudah terbiasa dengan peraturan-peraturan yang ada. Lalu kembali ketika kita memasuki masa pandemi COVID-19 ini,
Bukan hanya PSBB, sekarang PPKM. Mulai ada pembatasan-pembatasan segala sesuatunya. Tapi yang jelas dari sejak yang pertama sampai sekarang ini, istilah 3M, bahkan 5M, menjadi bagian yang belum pernah dihapus sebagai suatu ketentuan yang harus diberlakukan. Inilah prokesnya. Bersyukur jemaat ini melaksanakannya. Ketika awal saya datang sudah langsung diminta untuk mengukur suhu, tanda tangan nih berapa di situ, cuci tangan, dan semua yang ada kaitannya dengan peraturan-peraturan demi kesehatan diberlakukan di jemaat ini. Bapak Ibu kesulitan dari rekan-rekan majelis pakai masker? Nggak nyaman ya. Saya pun juga nggak nyaman. Kadang-kadang karena bicara begini, ngos-ngosan juga. Tapi sebisa mungkin nafas saya tidak kedengeran begitu. Padahal sudah repot juga. Tapi semuanya ini harus dihayati, harus dipahami, diberlakukan ini bukan untuk menyusahkan. Dampak dari pemberlakuan untuk satu hal baik yang harus kita sadari, kita akan berhadapan bukan dengan ketenangan, kenyamanan, kenikmatan hidup. Tapi mungkin kita akan berhadapan dengan kesusahan sekalipun. Nah, saudara-saudara, kita harus patuh, kita harus taat, kita juga harus setia dengan peraturan pemerintah yang diberlakukan, yang pada akhirnya kita bersyukur. Ketika ada banyak orang yang sudah menghayati, memahami, kemudian memberlakukan, mengamalkan seperti Pancasila itu, maka kondisi keadaan sudah lebih baik. Ini Bekasi ya. Ya, Bekasi sudah level berapa sekarang? Level? Ya nggak tahu lah ya, daripada kita. Ada yang tahu level berapa Bekasi? Kalau DKI, karena saya dari DKI sudah mulai level 2 ada. Ya mudah-mudahan di sini juga bisa seperti itu. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini dampak dari mana kita taat, kita setia, membuahkan hasil yang terbaik untuk semua orang. Kita susah-susahnya kita berlakukan ini bukan untuk membuat kita semakin sulit dalam hidup ini, tetapi kita juga peduli dengan orang lain. Kita boleh sulit dan mengalami kesusahan dalam hidup, nafas saja susah. Tapi yang penting, orang lain pun juga mengalami hal yang sama. Sambil berharap mereka ada dalam keadaan baik. Kalau mereka sehat, kami senang, kami sehat juga. Begitu juga sebaliknya. Kami ingin sehat, karena itu jangan paparkan kami dengan penderitaan karena virus itu. Orang lain harus sehat juga. Demi tujuan kebersamaan yang baik, maka diberlakukanlah hal-hal yang patut kita lihat, kita pertimbangkan, kita terapkan, kita amalkan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, karena itu, pada akhirnya dalam penerapan itu di tengah-tengah kehidupan berjemaat, bergereja, yang terjadi seperti ini, bahwa ada istilah-istilah terbaru, istilah luring, daring, online, offline, yang pada akhirnya kita jadi pintar juga dengan istilah-istilah yang ada gitu, khususnya yang dari usia-usia yang ini. Lama-lama tahu juga, oh begitu ya. Kita sedang online, wah. Kita sedang live streaming. Hal-hal yang dulu tidak pernah terjadi, kini ada, terjadi. Ini suatu bentuk pengembangan.
yang Tuhan perkenankan itu boleh terjadi. Tetapi ketika hal itu benar-benar menjadi suatu yang nyata, mari tetap mengemas semuanya itu. Dalam suatu konsep kita bersyukur kalau ibadah itu tidak harus dilaksanakan di gedung gereja, melainkan dapat terjadi di rumah-rumah warga jemaat sekalipun. Tetapi daripada kalau kita berpikir secara sederhana, kalau memang bisa online, jemaat yang secara pasif ada dalam satu bentuk ibadah, apakah mungkin kalau pelayan-pelayan juga lakukan dari rumah masing-masing? Semua mungkin. Tapi persoalannya, apakah gedung gereja harus kosong? Kalau sudah tidak dipakai-pakai gedung gereja, nanti yang terjadi seperti di Eropa sana. Sudah tidak ada jemaat lagi. Akhirnya gedung gereja dilego, dijual, ditukar guling dengan apa, atau disewakan dan sebagainya. Kita tidak menginginkan seperti itu. Melihat semua yang terjadi, di dalamnya ada peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang bukan hanya kita harus pahami, kita sepakati, tetapi kita melakukannya. Dan apa yang terjadi saat ini bentuk, sekali lagi, bentuk atau buah dari diri kita yang mau taat, yang mau setia kepada berbagai macam ketentuan peraturan gerejawi, ketentuan Allah di dalamnya. Tuhan berkati kita. Amin. Sumber rahmat dan karunia, inginkan umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi. Mari membangun tatanan masyarakat agar hidup rukun, damai, adil, benar. Saudara-saudara, mari kita berdiri. Bersama-sama dengan segala orang percaya di berbagai macam tempat dan waktu, kita nyatakan pengakuan iman rasuli. Dari hati dan mulut kita masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang kami renungkan, yang kami percayai, tapi kiranya
Kami boleh menindaklanjuti apa yang kami dapatkan ini dalam bentuk kami mewujudkan dan menjadikan firman Tuhan dengan kebenarannya menjadi nyata. Jika firman Tuhan berbicara tentang peraturan dan ketentuan, kami yang sudah mendengar, kiranya dimampukan untuk mengikuti berbagai macam ketentuan peraturan yang ada. Jika tujuannya adalah untuk suatu kebaikan, walau di dalamnya kami yang melakukan peraturan itu, mungkin kami juga mengalami penderitaan, ketidaknyamanan, tetapi kami bersyukur ya Bapa, Engkau mengingatkan kami ada hal-hal yang juga harus kami lakukan, bukan hanya untuk kepentingan diri kami, tapi kami mau berbicara untuk kepentingan orang lain. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati ya Bapa NKRI, berkati semua orang yang ada di dalamnya, berkati para pemimpin pemerintah dari pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Berkati kami semua sebagai warga negara Republik Indonesia. Berkati para pejabat dengan segala tugas kerja tanggung jawab yang ada. Kiranya Engkau berkenan mewarnai hidup dan kehidupan yang mereka jalani, khususnya di dalam mereka melaksanakan amanat dan panggilan negara untuk melakukan yang terbaik. Beri hikmat kepada semua para pejabat, para pemimpin kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga untuk kehidupan bangsa Indonesia di tengah-tengah kehidupan nyata dalam dunia ini. Agar bangsa Indonesia boleh menjalankan peran dan tanggung jawab yang terbaik untuk dunia, yang bersama-sama dengan seluruh negara melakukan hal-hal yang baik untuk menciptakan kondisi dunia yang aman, yang baik, yang kondusif. Kami mau serahkan persoalan dunia saat ini, yaitu pandemi COVID-19, yang bahkan juga menjadi bagian dalam kehidupan kami di NKRI ini. Tuhan juga kiranya menolong kami umat manusia. Dengan kasih Tuhan dan kuasa Tuhan, kiranya Engkau tetap jaga dan pelihara hidup dan kehidupan kami. Dan Engkau mengetahui ya Bapa, apa sesungguhnya yang kami inginkan, kami butuhkan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati gereja-gereja yang tumbuh di muka bumi. Engkau berkati gereja-gereja yang ada di Indonesia. Engkau berkati berbagai macam bentuk gereja dengan organisasi yang ada. Kami serahkan ya Bapa kehidupan dalam pergumulan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, juga PGIS Jabar 2. Engkau mengetahui ya Bapa segala program kerjanya, termasuk juga Engkau berkati gerejamu GPIB. Engkau berkati semua orang yang terpanggil menjadi para pemimpin secara sinodal di tingkat majelis sinode, secara sinodal di tingkat jemaat-jemaat. Berkati ya Bapa semua yang terpanggil menjadi BP Mupel. Engkau berkati ya Bapa semua bagian yang ada di dalamnya. Begitu juga ya Bapa, secara khusus kami mau berdoa untuk GPB Jemaat Gloria di Bekasi ini. Engkau mengetahui ya Bapa segala hal yang mereka melakukan hari demi hari. Dalam perjalanan hidup pelayanan, mampukan mereka melakukannya walau di tengah-tengah pandemi sekalipun. Dalam batas-batas tertentu yang bisa diterima menjadi bagian yang membawa sukacita dalam pelayanan. Kami bersyukur pelayanan demi pelayanan termasuk pelayanan ibadah boleh juga terjadi dalam bentuk yang tidak seperti biasa pertemuan tatap muka langsung, tetapi secara virtual melalui perangkat-perangkat yang dimiliki secara modern
melalui IT. Tuhan perkenankan kami bersekutu satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh majelis jemaat dan PHMJ di dalamnya, agar sebagai pimpinan jemaat, maka mereka dimampukan untuk bekerja dan berkarya di tengah-tengah panggilan pelayanan dan pengutusan. Engkau berkati semua pengurus-pengurus di unit-unit misioner, di tengah-tengah keberadaan para pelkat, 6 pelkat yang ada, dalam kepengurusan komisi-komisi. Bahkan Engkau berkati juga BPPJ yang dimiliki oleh jemaat ini. Engkau berkati juga karyawan kantor gereja yang dalam keseharian mereka melakukan pekerjaan dan pelayanan. Kiranya semua mereka lakukan dalam tanggung jawab yang penuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau berdoa untuk keberadaan keluarga-keluarga yang saat ini kami doakan. Kami mau berdoa untuk keluarga Averino van der Moer, untuk keluarga Willem Sitepu, untuk keluarga Deborah Skedu Saimima, untuk keluarga Yordan C. Watimena, untuk keluarga Yohana Nita Handayani Siman, untuk keluarga Ibu Mari Kukus, untuk keluarga Clifford Borgen, untuk keluarga Iwan Mamuaya, untuk keluarga Aryo Widiardi, untuk keluarga Ibu Foni Tamaela, untuk keluarga Edi Fernando Sinaga, untuk keluarga Roni Pinontoan. Tuhan, kami serahkan mereka di tengah-tengah hidup kehidupan, dalam setiap pribadi, dalam setiap bentuk tugas dan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak. Kiranya dalam pergumulan dan pengharapan mereka senantiasa boleh melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga masing-masing. Ya Bapa, kami mau berdoa untuk kehidupan dari jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun, untuk mereka yang nama-namanya kami sebutkan: Natasha Leonida Hutagaul, Grace Lalu Media, Silvana Grace, Fitri Iskandar, Febe Telusa, Gary Kaisario, Paulus Kamasi, Stefania Agatha Briela Pirits, Fahru Rossi, Bianca Velvania Wowiling, Aditya Henrico Sengkei. Tuhan berkati mereka, beri sukacita, dan kiranya mereka senantiasa Engkau jaga dan pelihara hidup sehari-hari. Ya Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk keberadaan warga jemaat yang saat ini dalam pemulihan, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami mau berdoa untuk kelemahan tubuh, tapi juga kami mau bersyukur untuk kondisi tubuh yang semakin baik dari waktu ke waktu. Berkati Ibu Josephine Sompi RS Sompi, Engkau berkati dalam masa persiapan operasi pada hari Senin. Berkati Bapak Adri Rampen, untuk Ibu Florence Riri Nomleni, untuk Ibu Melinda Tampu Bolon, untuk Bapak John Ondang, untuk Bapak Weli Tatontos dan Ibu Roos Tatontos. Tuhan berkati juga Bapak Sudin Sitorus, Ibu Devi
Wiflar Pongo, untuk Ibu Desi Tampi Dumais, untuk Bapak Peter Pangaribuan. Sempurnakan sukacita mereka ketika ada proses kesembuhan, menjadi satu kesembuhan yang sungguh-sungguh mereka dapatkan oleh karena ada kasih dan kuasa Tuhan. Kami mau berdoa untuk orang tua yang sudah berusia lanjut. Berkati mereka ya Bapa di masa tua, dalam kesendirian, dalam berbagai macam keterbatasan dan kelemahan sekalipun. Berkati ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, dan anak-anak yatim piatu, para diakonis yang ada di jemaat ini. Kepadamu kami serahkan mereka dalam segala sesuatunya, di tengah-tengah pengharapan yang ada pada hati dan pikiran mereka. Inilah ya Bapa hal-hal yang kami ungkapkan kepadamu. Ada doa-doa pribadi dari hati kami masing-masing. Ada pergumulan demi pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, ke dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Kristus telah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur memuliakan nama-Nya.
sukacita. Jangan kau sedih atau terpaksa, karena Tuhan selalu memberkati tiap orang yang bermurah hati memberikan persembahan. Mari berdiri, kita berdoa syukur bersama untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ringkasan Warta Jemaat Minggu 26 September 2021 sebagai berikut. 1. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Bruri James Wanei dari GPIB Surya Kasih Jakarta atas pelayanan firman dalam ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati pendeta dalam pelayanan dan keluarga. 2. Kami mengucapkan terima kasih kepada Paduan Suara Voice of Soul atas kesaksian pujian dalam ibadah minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dalam pelayanan dan keluarga. 3. Majelis Jemaat mengundang warga sidi jemaat yang telah sidi untuk mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus yang akan dilaksanakan secara daring. Dalam ibadah Minggu 3 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB. Mari kita persiapkan diri dan hati kita serta siapkan juga roti perjamuan. Untuk anggur perjamuan akan didistribusikan oleh majelis jemaat. 4. Kami telah menerima permohonan ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan serta pelimpahan bagi 4.1 Saudara David Roberto Wibisono, Jemaat Sektor 5 GPIB Gloria, dengan Saudari Leli Oktavia, Jemaat Sektor 3 GPIB Gloria. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Oktober 2021 pukul 08.30 WIB di GPIB Gloria Bekasi. Ini merupakan pemberitahuan pertama. Pengembalaan dan persiapan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Kamis 7 Oktober 2021 pukul 17.00 WIB di GPIB Gloria Bekasi. 4.2 Saudara Ferdian Filosadi, Jemaat Sektor 5 GPIB Gloria, dan Saudari Tessa, Jemaat Gereja Katolik Santa Albertus Agung Jakarta. Ibadah peneguhan dan pemberkatan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 9 Oktober pukul 11.00 WIB di GPIB Gloria Bekasi. Ini merupakan pemberitahuan pertama. Pengembalaan dan persiapan perkawinan akan dilaksanakan pada hari Rabu 6 Oktober 2021 pukul 17.00 WIB di GPIB Gloria Bekasi. 5. Pelkat PKLU akan mengadakan webinar bagi kaum lansia dan keluarga dengan tema Sehat dan Bahagia di Usia Emas Anugerah Tuhan yang akan diadakan pada hari tanggal Sabtu 2 Oktober
2021 waktu pukul 08.00 sampai 12.00 WIB. Pembicara 1. Pendeta Dr. Anda Nyonya Olga Ria Kristina Yakob, Antameng STH MSI, KMJ GPIB Martin Luther. 2. Michael Dirk Rulof Maitimu, MPSI Psikolog, Eksekutif Direktur Alzheimer Indonesia. Mari Oma, Opa dan saudara sekalian menambah wawasan dengan hadir dalam webinar ini. Link webinar akan di-share di WhatsApp grup Pelkat PKLU dan sektor masing-masing. 6. Peralihan anak layan Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Teruna akan dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna atau IHMPT pada Minggu 3 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB. Daftar anak layan yang akan dialihkan beserta dengan ID dan passcode Zoom meeting bisa dilihat dalam Warta Jemaat. 7. Ibadah atau kegiatan daring melalui Zoom meeting dalam minggu berjalan. 7.1. Rapat koordinasi PHM dan Korsek Wakorsek Minggu 26 September 2021 pukul 18.00. 7.2. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan Selasa 28 September 2021 pukul 17.00 WIB. 7.3. Ibadah keluarga Rabu 29 September 2021 pukul 19.30 WIB. 7.5. Persekutuan Doa Pagi Sabtu 2 Oktober 2021 pukul 06.00 WIB. Meeting ID dan passcode dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Mohon partisipasi kehadiran jemaat sekalian. Ke-8. Dengan masih adanya pandemi COVID-19, maka bersama ini kami mengajak jemaat untuk saling mendukung dan membantu dengan memberikan sumbangan berupa natura yang dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau bisa langsung dibawa ke gereja. Bagi jemaat yang telah memberikan sumbangan baik dalam bentuk uang tunai maupun berupa natura, kami mengucapkan terima kasih. 9. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jemaat atas partisipasi dan dukungannya dalam kegiatan kunjungan kasih Pelkes GPIB Jemaat Gloria kepada warga sekitar TPST Bantar Gebang pada hari Kamis 16 September 2021 disertai pemberian paket natura sebanyak 500 paket kepada warga sekitar TPST yang kurang mampu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Berikut video dokumentasi kegiatan tersebut.
dan website gpibgloria.org. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian agar pelayanan yang akan dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita jadikan gereja kita sebagai tempat kita bersekutu, tempat kita saling melayani, saling mengasihi, saling memotivasi, dan saling menguatkan. Hidup di luar sana sudah berat. Bangunlah sukacita dan kebahagiaan dalam persekutuan kita, sehingga kita kuat menghadapi realitas di luar sana. Dan pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.